Pemirsa, berbagai upaya dilakukan oleh kubu pendukung Jokowi JK untuk menghindari kubu Prabowo menguasai MPR. Nah, ini salah satu caranya adalah dengan mencalonkan anggota DPD sebagai ketua MPR. Sambil bersilaturahmi di Hari Raya Idul Adha, koalisi pendukung Jokowi sepakat mendorong anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebelumnya, DPD menggelar konferensi pers yang dihadiri oleh Ketua Kelompok DPD, Bambang Sadono, beserta 4 anggota kelompok, Asri Anas, Hana Fadel, Nurmawati, dan Diah Ratu. Mereka mengusulkan agar pemilihan pimpinan MPR dilakukan melalui musyawarah mufakat dan menghindari terjadinya voting. DPD juga mengusulkan adanya perubahan tatib terkait jumlah pimpinan MPR yang sebelumnya 5 menjadi 7 atau 9. Jika usulan 9 pimpinan dikabulkan, maka DPD merekomendasikan 3 pimpinan dari koalisi Prabowo, 3 dari koalisi Jokowi JK, dan 3 dari DPD. Koalisi pendukung Prabowo justru bergeming dengan 4 pimpinan MPR dari DPR dan 1 dari DPD. Jika Demokrat masuk dalam jajaran, maka ada 2 partai pendukung Prabowo yang tidak kebagian jatah. Namanya belum. Demokrat tapi masuk, Pak. Iya, Demokrat masuk. Ya saya kira masuk gitu. Ya. Tapi ini apa? Sudah solutif. Sementara itu, pakar politik dari LIPI Ikrar Nusabakti mengatakan, dominasi yang dilakukan kubu pendukung Prabowo sudah di luar batas kewajaran. Apa demikian? Karena Anda tahu ya, itu di pemerintahan Soeharto saja, itu pimpinan DPR juga tidak disapu bersih oleh Golkar. Ada juga wakil dari PDI, ada juga wakil dari P3 ya. Kemudian juga ketua-ketua komisi juga tidak habis disapu bersih oleh Golkar. Jadi masih ada azas kegotong royongan di tengah sistem 3 partai dengan 1 partai dominan, yaitu Partai Golongan Karya pada saat itu. Rapat paripurna MPR akan digelar hari ini. Mampukah koalisi pendukung Jokowi bersama anggota DPD menghadang hasrat koalisi pendukung Prabowo menguasai MPR? Tim Liputan Metro TV. Ya, langsung kita akan membahas hal ini. Pemirsa, saya mau ke Pak Faruk dulu nih. Pak Faruk, kalau kita melihat polarisasi ini sudah semakin terlihat jelas begitu ya. Nah, saya mau bertanya dulu, kemarin sempat ada usulan untuk menambah jumlah pimpinan MPR dari 5 menjadi 9. Ini apakah permintaan atau usulan resmi dari DPD atau hanya sekedar usulan saja, Pak Faruk? Sebenarnya hakikatnya itu usulan mencoba mencari jalan keluar gitu. Kita DPD sebagai non partisan melihat kondisi seperti ini, mengapa sih tidak coba carilah alternatif begitu. Nah, saya sebenarnya sudah dihubungi oleh beberapa teman, ya saya coba komunikasikan. Nah, cuma kemarin teman-teman secara pemikiran sendiri, mengapa tidak diinikan saja gitu, tapi tidak melihat di undang-undangnya. Dikiranya komposisi itu ditetapkan oleh tatib sehingga dengan mudah bisa dirubah. Padahal sebenarnya itu ditetapkan dalam undang-undang itu. Oke, jadi dengan begitu bukan mengubah tatib, tetapi harus sampai mengubah undang-undang begitu. Akan lebih panjang lagi prosesnya. Oke. Tapi apakah benar dengan cara itu bisa mengakomodir semua pihak nantinya? Iya, lama-lama kan nanti kan tetap aja kalau jumlahnya itu kan paling tidak ini kan fraksi ada 10 ya. Sama DPD 1 kan 11. Jadi tetap ada lagi siapa bontotnya lagi. Masih ada bontotnya. Tapi walaupun demikian paling tidak kan ada dua kubu. Jadi sebenarnya ide hakikat daripada semangat kami, coba kenapa tidak sih gitu. Ya musyawarah, apakah ya dengan 5 ini pun nggak apa-apa gitu. Dengan 5 mengakomodir kan yang terbanyak dari Indonesia Hebat. Bahkan saya sudah dapat sinyal gitu, udahlah yang penting Indonesia Hebat pokoknya masuk PDIP lah sebagai partai ini gitu kan. Nah itu yang kita komunikasikan dengan KMP. Oke. Ya. Nah, kalau sejauh ini Anda sendiri melihat persaingan antara kedua kubu ini bagaimana? Kemarin di DPR kita sudah melihat kan begitu ramainya ketika sidang paripurna memperebutkan pimpinan DPR. Sekarang memperebutkan pimpinan MPR. Anda melihat bagaimana persaingan antara kedua kubu ini? Mungkin mestinya sih agak berbeda. Agak berbeda itu karena ada pihak ketiga.
kalau di DPR kan langsung fight. Sekarang ada tengahnya ya. Kan ya, kita sekarang itu coba mainkan, oh kita kan DPD, why not, kita fraksi terbesar loh. DPD kan paling banyak di anggota aja dibandingkan dengan yang lain gitu. Sehingga kita melihat, makanya sejak awal kita coba berperang gitulah, supaya jangan terjadi begitu. Apalagi ini kan namanya lembaga ini sebenarnya pada hakikatnya MPR tuh bukan legislatif loh, nggak tahu Pak Modin. Ini bukan legislatif ad ya. hoc sebenarnya. Ad hoc ya Mas Burhan. Sejak Dia. amandemen, fungsi MPR itu lebih bersifat ad hoc karena tugasnya kan sangat simbol tetapi fundamental ya, menyangkut kalau misalnya ada perubahan Undang-Undang Dasar 45, kemudian pelantikan kalau ada MPR, berhalangan, termasuk kalau ada pemberhentian MPR Presiden. Jadi tugasnya ad hoc, cuma berdasarkan Undang-Undang MD 3, pimpinan MPR itu dipilih secara permanen. Jadi kalau misalnya ad hoc kan seharusnya pimpinan DPR terpilih dengan pimpinan DPD gabung saja, jadi pimpinan bersama di MPR. Tetapi itu tidak terjadi setelah ada Undang-Undang MD 3. Apa dampaknya nanti jika memang pimpinannya permanen tetapi lembaganya sendiri? Atau? Dampaknya menjadi sangat politis, menjadi tidak sesuai dengan hakikat MPR hasil keputusan amandemen. Itu yang paling penting ya. Tetapi kita tahu bahwa pada dasarnya pertarungan antara koalisi merah putih dengan koalisi Indonesia Hebat ini kan pertarungan politis ya, yang tidak bisa dilepaskan dari hasil pilpres. Itu harus diingat. Itu satu. Yang kedua, fungsi DPD memang krusial. Tetapi kalau kita lihat matematika politik, koalisi merah putih ini itu sudah melampaui magic number. Magic numbernya kan 347 ya. Jadi kalau pengen menang dalam pemilihan pimpinan MPR dalam satu paket itu harus di atas 347. Nah, koalisi merah putih plus Demokrat itu sudah mencapai 352. Nah, pada titik itu, kalaupun toh misalnya koalisi Indonesia Hebat mendapatkan dukungan penuh dari 132 anggota DPD, itu masih kalah 7 suara. Karena pendukungnya Pak Lanon ini itu baru 208 plus 132 itu baru sekitar berapa itu? Jadi belum mencapai 300, masih kalah sama koalisi merah. Artinya akan menjadi sangat mudah. Belum bagi lagi koalisi DPD ini kan hakikatnya lebih fragmented ya. Dalam pengertian DPD kan berasal dari banyak latar belakang, termasuk afiliasi partai juga beda-beda. Nah ini nggak bisa dipastikan apakah suara mereka bulat pada satu kesepakatan atau tidak. Nah Bang Loli bagaimana nih kalau melihat? Saya mau tambahkan dulu tadi mengenai Undang-Undang Dasar ya. Jadi kesulitannya Undang-Undang ngatur itu mengatur MPR itu terdiri anggota DPR dan anggota DPD. Sehingga tadi itu hakikat seperti kami untuk dua lembaga itu susah. Kami menginginkan ada dua lembaga kan, itu bicameral. Tapi Undang-Undang Dasar mengatakan anggota sama anggota. Membentuklah MPR itu, MPR terbentuk dari anggota DPD dan anggota DPR. Artinya sistem bicameral kita di Indonesia ini belum berjalan dengan baik karena memang peran DPD yang masih belum besar. Iya betul. Jadi bicameral kita itu tidak murni ya, tidak murni karena kita tahu bahwa setiap kali DPD punya inisiasi untuk meningkatkan kewenangannya, itu kawan-kawan di DPR itu ngeblok terus karena mereka nggak mau berbagi kewenangan dengan DPD. Karena kalau DPD dikasih kewenangan, kalaupun toh tidak mendekati ya, tidak sama ya, tapi minimal ya kurang lebih sama. Gitu. Itu DPR yang merupakan representasi partai politik tidak berkenan. Nah ini yang menyebabkan DPD selalu terpinggirkan dalam proses sistem bicameral kita. Oke baik, Bang Loli melihatnya bagaimana nih? Kalau memang peluangnya cukup tipis, apa nanti yang akan dilakukan? Anda melihatnya pertama bagaimana? dulu MPR memang tugasnya itu memang tugas yang boleh dikatakan mengatasi kondisi darurat. Kalau ada perubahan undang dasar, kemudian ini bukan semata-mata ad hoc, tapi lembaganya permanen. Kemudian kalau ada impeachment presiden, tetapi dalam undang-undang MD 3 sekarang kita tambah beberapa kewenangan termasuk memasukkan pengkajian konstitusi dan juga sosialisasi undang-undang dasar Pancasila, undang dasar NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini supaya MPR bisa lebih juga berfungsi untuk soal-soal kebangsaan, ya, merawat kebangsaan ini. Nah, saya hanya mau mengingatkan sebelum menjawab pertanyaan bagaimana ini. Pertama, ini namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Jadi dari namanya, ini adalah permusyawaratan rakyat, bukan semata-mata satu kelompok
partai-partai politik bersama DPRD saling membajak untuk merebut hanya soal pimpinan ini. Dan MPR itu kan kalau kita membaca, kadang-kadang Pak Amin Rais, Pak Akbar Tanjung pada waktu membela kepentingan DPRD untuk memilih pimpinan daerah, dia selalu mengutip, termasuk Prabowo, mengutip sila keempat. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini ada unsur hikmat kebijaksanaannya itu yang nggak mereka punya dalam menetapkan pimpinan itu. Jadi kita lihat apa yang terjadi di DPR, tidak ada hikmat kebijaksanaan. Padahal mereka-mereka ini mengutip Pancasila loh. Sila keempat pada waktu mempertahankan pikirannya. Termasuk dalam urusan pilkada. Padahal itu adalah mereduksi sila keempat itu sendiri. Jadi yang dimaksudkan sila keempat itu, kalau itu formatnya dalam MPR, Pak. Jadi MPR sebelum di amandemen, MPR itu terdiri dari anggota DPR yang dipilih, ya berarti representatif yang dipilih. Kemudian ada lagi utusan daerah, ya. Ada utusan daerah mewakili seluruh Indonesia. Kemudian atas ada utusan golongan, representasi dari setiap golongan. Jadi minoritas, daerah kecil, daerah besar itu terrepresentasi dalam MPR. Makanya dikatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Bukan semata-mata urusan pimpinan membajak semua dengan sistem paket begini. Itu sudah jauh dari esensi dan hakikat sila keempat dan makna dari Pancasila dan termasuk arti dari kehadiran MPR. Karena dia adalah suatu lembaga yang punya kewenangan tertinggi. Bukan lembaga tertinggi, kewenangan tertinggi apa itu? Merubah dan mengubah undang-undang dasar. Ya, kemudian karena kita sistem presidensil, maka impeachment presiden. Di situ dia. Jadi jangan kita bawa, ya menurut saya, jangan kita bawa persoalan dendam politik. Dalam unsur Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Artinya dengan esensi yang bermusyawarah yang ada di MPR itu juga ini akan berpengaruh terhadap mekanisme pemilihan nanti yang tidak melalui voting tetapi melalui musyawarah mufakat. Kita akan bahas sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Pagi masih akan segera kembali. Ya, kita langsung akan bertanya ke Bang Laul ini. Jadi kalau tadi dikatakan esensinya adalah dengan bermusyawarah, itu artinya dalam proses pemilihannya pun nanti juga harus melalui musyawarah mufakat. Anda melihat hal ini bagaimana? Itu yang kita lakukan pada waktu pemilihan pimpinan MPR zamannya Pak Taufik Kemas, Doktor almarhum ya. Kita melakukan dan sepanjang kepemimpinan MPR yang lalu di bawah kepemimpinan Pak Taufik maupun di bawah kepemimpinan Pak Sidarto, semua keputusan kami laksanakan dengan musyawarah mufakat. Tidak ada satupun keputusan berdasarkan voting. Karena kita memahami benar bahwa MPR itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita bermusyawarah dengan hikmat kebijaksanaan. Ada beberapa pimpinan-pimpinan, tim kajian, tim kerja, dan yang lain-lain. Itu semua kita lakukan dengan musyawarah. Saya pernah mengundurkan diri menjadi calon ketua tim kajian ke sistem ketatanegaraan karena ada Pak Ruli sebagai ketua fraksi Golkar dan Pak Jafar Hafsah ketua Demokrat, ketua fraksi Demokrat berebut ketua. Saya katakan demi kebersamaan saya mundur calon ketua tim kajian sistem ketatanegaraan dalam rangka itu tadi, semangat itu tadi yang kalau untuk 2009 memang terjadi semacam elite settlement. Bahkan Partai Demokrat sebagai pemenang pemilu 2009 itu menyatakan dukungan secara terbuka kepada Pak Taufik Kemas, bagian dari akomodasi politik kepada PD Perjuangan yang merupakan partai oposisi terbesar. Tetapi kalau kita lihat sejarah MPR pasca reformasi, itu sejarah pemilihan. Meskipun MPR, meskipun MPR menyandang nama Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 99 itu pemilihannya tidak per paket tahun 99 ya. Bahkan calonnya banyak sekali waktu itu meskipun pada akhirnya mengerucut antara Amin Rais versus Matori Abdul Jalil. Matori Abdul Jalil waktu itu didukung oleh PKB dan oleh PD Perjuangan, sementara Amin Rais didukung oleh Poros Tengah saat itu dan menang.
Tahun 2004 juga lewat voting, meskipun pemilihannya berubah dari pemilihan individual, meskipun direkomendasi oleh fraksi, menjadi pilihan berdasarkan paket. Saat itu hampir mirip dengan sekarang, yaitu ada koalisi kerakyatan versus koalisi kebangsaan. Nah, yang unggul Hidayat Nur Wahid yang didukung oleh gitu ya, partai-partai pendukung SBY, JK saat itu. Nah, selisihnya tipis juga tahun 2004 ya, dalam pengertian ada pertarungan yang luar biasa ketat meskipun MPR. Nah, kalau kita merujuk pada hasil pemilihan, bukan pemilihan, hasil apa yang terjadi dalam konteks MPR tahun 2009, memang ada terjadi semacam tadi musyawarah gitu ya, antar semua fraksi yang ada. Artinya setelah reformasi sudah tidak mengacu pada musyawarah mufakat lagi pemilihannya. Ada dua tadi, 99 dan tahun 2004 itu lewat voting. Jadi kalau makanya kita ingin kembalikan itu. Kalau kita lihat ya, zaman Orde Baru saja, partai PDI, ya Partai Demokrasi Indonesia, dan P3 yang partainya itu hanya 1 digit. Pak Harto masih mengakomodasi mereka ini sebagai pimpinan, baik di DPR maupun kalau Golkar itu di zaman Orde Baru ya padahal. Jadi ini lebih sadis dari Orde Baru, tidak Pancasila di sini. Baik, Pak Faruk, Anda melihatnya bagaimana di luar mereka? Pertama, mungkin tidak kedua pihak ini bisa nanti bermusyawarah untuk mencapai mufakat atau memang karena tajamnya polarisasi mau tidak mau voting? Nanti akan berkembang isu itu. Jadi musyawarah mufakat dan pasal sila keempat itu, saya bisa memahami kelompoknya KMP akan mengatakan lagi, loh kenapa mempermasalahkan pemilihan melalui DPRD? Pilkada melalui DPRD adalah perwakilan, permusyawarah perwakilan kan begitu di sana. Ini versinya mereka gitu kan. Jadi pengertian ini memang kita belum pernah merumuskan ya secara konkret dalam undang-undang itu sampai di mana batasnya. Nah, kedua terkait dengan 2009. 2009 itu sebenarnya maaf Pak Loli, bukan semata-mata karena ini, tapi karena paket alternatif gagal mencapai bersaing gitu. Nah, pada waktu itu sebenarnya ada upaya Hidayat Nur Wahid itu sebelum coba kita masih berkumpul. Ya, kita masih berkumpul PKS, PKB, DPD mau alternatif. Walaupun suaranya kurang, tapi diperhitungkan akan ada yang membelo secara perorangan gitu. Itu kita hitung. Tapi kemudian setelah PKB mundur ini oleh SBY, awas kalau kau ikut enggak aku kasih menteri kan. Sudah si Pak Muhaimin mundur, tariklah Edi Lukman. Oh, sudah bubar. Akhirnya mau tidak mau hanya ada 1 paket. Jadi sebenarnya ada kemungkinan juga sekarang kalau mau ini, kalau memang perhitungan tadi secara ini kan kalah ini. Tapi harapannya bisa ada yang membelo loh. Karena begini, ada yang membela ya, buat koalisi Merah Putih, kalau misalnya mereka melakukan politik sapu bersih, itu juga akan mengkonfirmasi bahwa pada dasarnya koalisi Merah Putih punya hidden agenda. Untuk satu, ini kan muncul dugaan di mata publik, karena tugas MPR bisa mengubah konstitusi, jangan-jangan koalisi Merah Putih punya agenda untuk melakukan amandemen untuk kepentingan politik mereka. Misalnya soal Pilpres, dirubah bukan lagi langsung tapi lewat MPR. Karena mereka menguasai secara dominan, meskipun saya sendiri tidak terlalu percaya ya. Mereka punya mengurangi syarat quorum untuk impeachment misalnya. Nah, misalnya itu juga bisa itu. Nanti jadi skenarionya memang meskipun saya harus akui ini kan desainnya sudah desain demokratis. Kalau mereka melakukan itu secara politik bunuh diri pada dasarnya. Tapi dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin. Itu satu. Yang kedua, sebenarnya penting buat DPD itu untuk melakukan breakthrough ya. Dalam konteks ini ada 2 polarisasi yang sedemikian hebat. DPD itu melakukan upaya untuk mengakomodasi, menjembatani kedua belah pihak untuk mencari satu titik temu yang memungkinkan agar MPR ini tidak terlalu dipolitisir, gitu ya. Dalam pengertian tadi, DPR ini kan sudah punya kewenangan besar dan sudah disabotase, bukan sabotase ya, sudah disapu bersih oleh koalisi Merah Putih. Jadi pada dasarnya sekarang sudah terjadi divided government. Apa itu? Pemerintah dikuasai oleh Jokowi, PDI Perjuangan, DPR dikuasai oleh oposisi. Ini udah divided government, udah pemerintahan yang terbelah. Jadi nanti akan ada kuat antara presiden dengan ada target yang beredar di luar, wah ini Jokowi hanya 2 tahun kita jatuhin gitu ya. Nah, itu juga saya sempat mendengar bahwa ada target 2 tahun akan ini merebut parlemen dengan cara-cara membajak begini ya, meninggalkan prinsip-prinsip musyawarah mufakat yang kita lembagakan. Paling tidak proses awal. Ini kita lihat pada waktu pemilihan di DPR saja, proses awal untuk musyawarah mufakat aja tidak ada. Artinya
tidak tercapai musyawarah mufakat. Tidak ada proses musyawarah mufakat. Yang ada langsung nyororkan paket, yang lain belum ada paket, interupsi untuk meminta waktu membentuk paket. Itu pun nggak bisa gitu. Jadi di DPR itu nggak ada pemilihan. Tidak ada pemilihan sebetulnya. Hanya pengambilan suara, pemungutan suara, karena voting proses begitu ya. untuk mengajukan paket pimpinan itu sudah dibarikade oleh sedemikian syarat yang membuat Oke, baik. Kita nanti juga akan bahas sebetulnya apa yang membuat posisi pimpinan MPR ini sekarang seksi, menggiurkan gitu ya, diperebutkan oleh kedua belah pihak. Nanti kita akan sambung kembali Pak Faruk. Peran kita sejak era pilkada kita tengah itu jembatan tadi itu, tapi tidak berhasil juga. Oke, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Pagi segera kembali. Ya, saya mau langsung tanyakan ke Mas Burhan nih, Mas Burhan, mengapa sih ini posisi pimpinan MPR kok begitu diperebutkannya? Apa manfaatnya nanti bagi mereka pihak baik Koalisi Indonesia Hebat maupun koalisi pendukung Prabowo yang akan mendapatkan posisi pimpinan MPR? Apa manfaatnya untuk mereka? MPR sendiri punya satu tugas atau kewenangan simbolik yang luar biasa besar, plus kewenangan yang tidak main-main. Dia punya kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 45. Kemudian MPR juga menjadi pintu terakhir bagi proses impeachment setelah digodok di DPR maupun digodok di MK. Jadi tugas ini luar biasa. Kalau kemudian Koalisi Merah Putih memiliki semacam target politik menguasai MPR, itu tadi saya sebut punya implikasi di mana sebagian publik jangan-jangan mengira bahwa Koalisi Merah Putih punya agenda tersendiri terkait dengan entah itu amandemen, entah itu impeachment. Meskipun lagi-lagi saya harus katakan, untuk melakukan keduanya itu bukan perkara mudah. Dan itu sudah mulai bermunculan sekarang di publik, sudah mengenai muncul, amandemen dan juga impeachment dalam waktu 2 tahun itu sudah mulai bermunculan. Meskipun lagi-lagi kalau kita lihat syarat untuk melakukan amandemen bukan syarat yang mudah. Koalisi Merah Putih harus bekerjasama dengan DPD, gitu ya. Karena bukan syarat yang mudah. Ini ada, yang saya khawatir itu ada simbiosis mutualistis antara koalisi Prabowo dan juga DPD. Gimana? Kalau DPD nanti ditawarkan sesuatu ada simbiosis mutualisme ini. Bagaimana bukannya seharusnya menjadi penengah ya sekarang ini kalau melihat kondisi demikian? Kita coba, kita sampaikan, KMP cobalah kita duduk bersama. Jadi mereka pun ya gimana. Ya sudahlah, kita kedatangan lagi ke situ. Gimana? Ya oke, di sana oke. Jadi persyaratannya sudah mulai tidak mempersoalkan ketua. Itu respon yang masuk ke saya. Tidak mempersoalkan. Oke, siapa ketua, yang penting masuklah PDIP. Jadi 5 itu satu ketuanya terserah, mau Demokrat itu oke, atau DPD silakan gitu. PDIP masuk, Golkar masuk, siapa lagi? DPD gitu. Jadi kita mengharapkan para negarawan para negarawan formasinya itu 221. Coba sekarang 221. Jadi 2 dari Koalisi Merah Putih, 2 dari Koalisi Indonesia Hebat, 1 dari DPD. DPD sebagai ketua. Sebagai ujung tombak kayak striker gitu. Kalau ditawari ketua boleh. Dengan oleh KMP bagaimana? Boleh. Tapi kubu JPJK juga mengusulkan bahwa DPD untuk posisi ketua ya. Memang kita mengharapkan walaupun sekarang ada gugatan di Mahkamah Konstitusi dari teman-teman Dwi Rialativa, Juni Martinsan soal perkataan pimpinan satu paket itu karena menghalangi hak anggota dipilih dan mengajukan calon. Saya kira kita harus bertindak sebagai negarawan, kembali kepada makna hakikat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada saat founding fathers kita mendirikan Republik ini. Pada saat mereka menyusun konstitusi kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam format musyawarah mufakat itu. Kalau soal dikatakan bahwa sistem perwakilan, kembali ke soal pilkada, dulu-dulunya nenek-nenek moyang kita memilih kepala desa kok. Itu sudah apanya, tetapi dalam format musyawarah mufakat dulu. Dimusyawarahkan, dipilih pimpinan desa. Jadi tidak representasi perwakilan itu dalam yang dikatakan dalam konteks sila keempat sebetulnya seperti model yang dulu itu. Semua terakomodasi, baik utusan daerah, baik anggota yang dipilih oleh rakyat melalui
pemilihan umum yang namanya DPR, DPD sekarang, maupun utusan golongan. Itulah yang dikatakan Majelis Permusyawaratan Itu Rakyat. kadang-kadang heran juga ya Pak Nodi. Iya. Kita udah kok namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi dalam Undang-Undang Dasar pasal 2 ayat 3 Iya, bunyinya disebut- begini, segala putusan MPR dilakukan berdasarkan Suara terbanyak. Jadi gimana dulu itu? Jadi, Kita sekarang- ya itu euforia, Pasal 2 ayat euforia. 3 pada saat itu. Itulah euforia namanya reformasi. permusyawaratan. Jadi artinya tidak musyawarah lagi. Tidak memang di Undang-Undang Dasar. Asli Kemudian, itu. Anda melihat Seharusnya bagaimana lebih di dahulu kepolitikan diucapkan. sekarang ini Ya. ada seperti multitafsir ya jadinya. Tapi Banyak sebenarnya saya versi tuntaskan untuk dulu soal menafsirkan. posisi DPD tadi itu. Oke, baik, DPD silakan. ya. DPD itu sebenarnya kita berusaha ya. Cuma sekarang yang kita harapkan, oke lah kita udah buka jalan nih. Di sana welcome. Hanya memang welcome di sana jangan merubah tatip apa semua dong. Oke. Oke, kita siap aja duduk. Tapi dari sini kan nggak mau aktif begitu. Kita harapkan dua belah pihak ini oke lah. Dari pihak sini yang- maksudnya dari Koalisi Merah Putih. Enggak, mestinya Koalisi iya, Indonesia hebat yang proaktif. Kami jembatan nih, ayo kumpul yuk duduk. Ini enggak, masing-masing sampaikan pesan begini, sampaikan. Dan sampai sekarang udah jam segini. Jadi Kita udah tidak ada upaya duduk bersama enggak begitu. ada, mestinya yang Nah, proaktif kan ini Indonesia begini. hebat. Kemana Mas Burhan Ini ini juga jadinya? kritik ya Ini loh. kepada Koalisi Indonesia Hebat. Dalam politik tidak ada meminta, yang ada adalah merebut. Nah, dalam konteks Tidak boleh itu, meminta, dalam konteks ya. itu, apa yang disampaikan Pak Farouk tadi ada benarnya. Jadi Koalisi Indonesia Hebat itu harus lebih proaktif. Karena bagaimanapun politik itu merangkul, bukan memukul. Gitu. Saya Merangkul, bukan sampaikan merangkul. ya. Betul. Nah, karena itu sebenarnya masih ada waktu nih Masih ada iya. Koalisi Merah Putih atas nama kepentingan bersama duduk bareng bersama DPD dan Koalisi Indonesia Hebat, kemudian menerjemahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat tadi dalam pengertian yang sebenar-benarnya. Sebenar-benar. Iya. Masih ada waktu, tetapi tadi harus diikuti oleh gerak aktif dari Betul. Pak Saya Farouk. kira Oke, baik. kalau Kita saya nanti kira akan PDI bahas Perjuangan bagaimana menerjemahkan gerak aktif dan juga permusyawaratan di sini di sisa waktu yang ada. Sesaat lagi, Bang Loli, jangan kemana-mana, pemirsa tetap bersama kami di Bincang Pagi. Ya, kembali di Bincang Pagi, pemirsa. Tadi menjawab pertanyaan saya, gerak cepat atau gerak aktif apa yang akan dilakukan oleh PDIP di sisa waktu yang ada ini? Saya Bang kira Loli? kan teman petinggi-petinggi partai kami sudah betul-betul berusaha keras, sangat keras, bahkan sangat keras mencoba mendekati, baik menghubungi Pak SBY, baik membuka komunikasi dengan teman-teman KMP. Tapi teman-teman, saya tidak katakan KMP, kami sudah merubah sekarang Koalisi Prabowo. Karena terlalu suci kita menyebut merah putih itu digunakan untuk membajak seperti itu. Gitu. Maka Koalisi Prabowo sudah dicoba dipertemukan. Kita meminta musyawarah mufakat. Ada orang menyinggung-nyinggung, bahkan Pak JK di dalam statementnya mengatakan Ibu Mega bersedia bertemu kok. Ada yang membajak keinginan untuk bertemu itu untuk menjaga ini tadi. Ini kan politik namanya. Kalau sempat terjadi kita dengan Demokrat bersatu, mungkin teman-teman dari Koalisi Prabowo kan akan betul-betul merasa sangat sewot karena mereka sudah punya senario, bahkan sampai tingkat komisi pun tidak akan dibagi pimpinan ini gitu. Tapi kenapa sih Jadi kalau memang ya dua aja nih, nggak usah kayak Prabowo. Ibu Mega ngomong dengan SBY. Loh, bukan dengan Prabowo, dengan SBY maksudnya. Iya, Jadi tapi kalau Ibu Mega pertemuannya langsung dengan Pak Prabowo begini-begini, saya pikir bisa itu selesai itu. Tinggal ngopi berdua saja. Iya, berdua aja sudah. ini kan kalau kita SBY melihat masih punya inilah untuk statement- mencoba mempengaruhi Komisi Merah Putih gitu. Oke, Pak Sekjen baik. kami sudah mengatakan, Pak JK sudah mengatakan Ibu Mega sudah bersedia bertemu kok. Tetapi ada Pasti nunggu diundang lagi nanti. bukan. Hanya memang harus ada dulu kepastian kesepakatan supaya jangan nanti kan ini kan Ibu Mega punya pengalaman empirik. Bahkan pada waktu pilkada orang-orang mengatakan
di Twitter, saya baru mengerti sekarang bahwa Ibu Mega tidak bertemu dengan Pak SBY. Mengapa alasannya? Karena ada pengalaman empirik itu tadi. Ya kan? Tetapi sekarang oke lah, demi kepentingan bangsa dan negara, semua harus berperan menjadi negarawan. Tapi saya jamin Pak, Kita dengan DPD, bahkan jauh sebelum pemilihan, saya pribadi sudah bertemu dengan beberapa teman DPD untuk mencoba membangun komunikasi. Terakhir Pak Faruk, apa yang akan dilakukan sisa waktu ini? Apakah akan ada inisiatif juga dari DPD untuk mencapai mufakat iya, bersama? kami pasti tetap berusaha. Kami ingin menjembatani betul-betul sampai tuntas ini, jangan sampai gagal ke pilkada. Kita coba menjembatani, tahu-tahu masing-masing kelas ya sudahlah, apa boleh buat, kita nggak punya hak suara. Nah di sini kami masih bisa mengharap adalah tolong proaktif, buka peluang. Kalau memang nggak bisa sesama ini, level atas saja lah. Ibu Mega dengan saya yakin mungkin Pak SBY mau mengorbankannya. Haknya, hak demokratnya mengkondisikan itu kalau memang serius kita. Tapi kalau mau begini kita kan hanya dipertontonkan dengan suatu persaingan juga gitu. Tapi kami tetap punya usaha, masih ada waktu, kita harapkan untuk duduk bersama ya. Untuk duduk bersama ini. Kalau perlu, kalau memang ini oke lah kita tunda nanti jadwalnya kita rubah, jangan nanti malam. Bisa-bisa saja. Mas Duran, penutup, Anda melihat ini masih akan mungkin duduk bersama atau pada akhirnya akan berakhir dengan voting? Ya, untuk menghindari voting, sebenarnya ada figur-figur yang bisa ditempatkan sebagai deal maker. Nah, deal maker ini orang-orang yang dianggap tadi Pak SBY misalnya, kemudian Ibu Mega misalnya, Prabowo misalnya, itu duduk bareng untuk mencari semacam konsensus. Itu bisa, misalnya untuk menunggu proses ngopi bareng mereka, kemudian proses penghitungan atau pemilihannya ditunda kan bisa saja. Yang penting adalah dicari satu skema di mana pemilihan pimpinan MPR itu bisa bersifat win-win, tidak zero sum seperti yang terjadi dalam kasus pemilihan pimpinan DPR. Kalau sudah zero sum, yang dikhawatirkan itu bukan hanya persoalan politik yang semakin gaduh. Kita tahu misalnya dunia usaha sudah menjerit gitu ya. Kemudian masyarakat juga makin lama makin kehilangan relevansi atas apa yang terjadi di Senayan. Karena mereka tidak melihat apa kaitan langsung dengan kebutuhan atau hajat hidup orang banyak. Nah, disitulah ya kebesaran hati dari masing-masing pihak untuk saling memahami posisi menjadi penting. Nah, jadi gerak aktif itu bukan hanya dilakukan oleh pihak sana, tapi juga oleh pihak koalisi Indonesia Hebat. Saya tambahkan, sedikit saja, singkat saja Pak. Saya kira memang sekarang tiba saatnya supaya kita duduk bersama menjadi negarawan-negarawan sejati. Proses yang kita lihat di dalam pemilihan pimpinan MPR, kita sudah defisit kenegarawanan. Tidak ada lagi menunjukkan diri sebagai negarawan-negarawan yang berpikir untuk bangsa dan negara ini. Jadi sekarang tiba saatnya, saya kira Majelis Permusyawaratan Rakyat kembalikan hakikat dari MPR kepada makna aslinya. Musyawarah mufakat. Menjadilah negarawan yang sejati. Ingat dulu Pak Burhanuddin. Baik, sayang sekali waktu kita sudah habis. Negarawan itu jangan koalisi. Tapi dulu kan ada Pak Amin Rais, Pak Ibu Mega, Pak ini duduk bersama. Ini sudah persoalan negara, persoalan tapi mereka bangsa. itu sekarang semua terpecah belah. Ya inilah karena nggak mau ada dan yang paling penting hilang, Pak Jokowi dan Pak JK harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang terburuk, yaitu divided government, pemerintahan yang terbelah. Tapi di mana oposisi juga, kan? Nggak salah, ini bagian dari proses tapi yang dampaknya mungkin banyak besar juga tentunya. Besar. Baik. Terima kasih Bapak-bapak, menarik sekali. Tentunya kita juga menaruh harapan kepada para deal maker tadi dan juga melihat sejauh mana sikap kenegarawanan mereka-mereka yang sekarang ini akan berperan di sini. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir di Bincang Pagi. Kita harus akhiri, pemirsa, itu tadi dialog kami, namun bukan akhir dari Bincang Pagi. Kami masih akan kembali dengan informasi lain dan juga bedah editorial Media Indonesia.